Pembiayaan pada suatu sekolah itu merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh sebab itu, keuangan sekolah betul-betul menjadi urat nadi dalam terlaksananya program pengajaran di suatu sekolah yang menentukan terencananya keuangan yang profesional. Biaya pendidikan itu atau pembiayaan dalam bidang pendidikan itu terdiri dari dua, atau bisa dibedakan menjadi secara langsung dan ada biaya yang tidak langsung. Biaya langsung itu terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, guru atau gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa. Sedangkan biaya yang tidak langsung merupakan keuntungan yang hilang, seperti dalam bentuk kesempatan yang hilang yang dikorbankan siswa selama belajar. Nah, yang dimaksud yang dikorbankan siswa dalam belajar adalah ketika siswa itu fokus belajar, waktunya untuk bermain, waktunya untuk istirahat itu dikorbankan demi menuntut. Nah, selanjutnya, adapun konsep dasar pembiayaan perencanaan pendidikan adalah yang pertama, konsep penganggaran, dan yang kedua itu adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Nah, itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini merupakan kegiatan atau proses menyusun anggaran. Sedangkan penyusunan anggaran itu merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan accounting artinya itu pembukuan. Ini pengurusan. Ini itu meliputi dua hal. Ada yang pertama mengurusi hal-hal yang menyangkut kewenangan, menentukan kebijakan, menerima atau mengeluarkan uang. Dan yang kedua itu menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Nah, yang ketiga, auditing. Auditing ini adalah pemeriksaan. Auditing ini adalah semua kegiatan yang menyangkut tentang pertanggungjawaban penerimaan, penyampaian, dan pembayaran penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, yang kedua tadi, hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang ada di dalam sistem pendidikan. Kalau faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar sistem pendidikan. Biaya pendidikan adalah pihak-pihak yang memberikan subsidi dan sumbangan yang diterima setiap tahun oleh lembaga sekolah dari lembaga sumber resmi dan diterima secara teratur. Kategorinya pembiayaan itu teman-teman, pembiayaan pendidikan ini terdiri dari 4 bagian atau dari beberapa bagian. Yang pertama APBD, atau APBN. APBD dan APBN ini merupakan biaya langsung yang terikat dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pembelajaran, dan gedung sekolah. Nah, teman-teman, dana pendidikan yang berasal dari APBD diperuntukkan sama dengan dana yang berasal dari APBDN
yakni bisa untuk pendanaan rutin dan untuk pendanaan pembangunan tergantung ada kebutuhan sekolah, teman-teman. Ada namanya dana penunjang. Dana penunjang itu berupa beasiswa yang diterima oleh beberapa peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya. Dan selanjutnya dari masyarakat. Dana dari masyarakat ini berupa bantuan atau sumbangan BP3 dan sekarang menjadi SPP, yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transport. Selain sumbangan SPP, juga ada dana pembangunan. Ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana, alat belajar, media, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada sumbangan dari pemerintah daerah setempat, yakni sumbangan dari pemerintah daerah setempat di mana sekolah tersebut berada. Selanjutnya ada bantuan lain-lain. Nah, bantuan lain-lain ini berupa bantuan yang diterima sekolah dari berbagai pihak selain dari APBD, APBN, dan dana penunjang pendidikan, dana dari masyarakat, sumbangan dari pemerintah setempat. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenisnya. Guys, perkenalkan, nama saya Kiki Reski Amanda AM. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yaitu Eka Sulistiawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen biaya pendidikan. Manajemen biaya pendidikan adalah segenap kegiatan dan pertanggungjawaban dana pendidikan sekolah atau dalam suatu lembaga. Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan adalah manajemen keuangan pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah yang meliputi semua fungsi-fungsi keuangan. Menurut Jones pada tahun 1985, manajemen keuangan itu meliputi 3 hal. Yang pertama, perencanaan finansial. Perencanaan finansial yaitu kegiatan yang mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan tanpa adanya efek samping yang merugikan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini atau implementation involves account, yaitu kegiatan berdasarkan hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu proses penilaian terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan. Biaya pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya tidak langsung dan biaya langsung. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan sebagai suatu lembaga, meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh orang tua maupun oleh masyarakat. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost, di mana merupakan keuntungan yang hilang oleh siswa selama belajar. Istilah yang berkenaan dengan 2 sisi anggaran yakni penerimaan dan pengeluaran. Rencana biaya pendidikan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran yang tidak rutin. Pengeluaran rutin di sekolah misalnya pengeluaran pelaksana belajar, pengeluaran tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, administrasi dan pembinaan teknis edukatif pendataan. Yang kedua yaitu pengeluaran tidak rutin. Pengeluaran tidak rutin ini di mana misalnya pembangunan gedung
pembangunan gedung untuk sekolah, yang kedua yaitu pengadaan mobil dinas dan sebagainya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.